Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi ayatihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah, berterima kasih kita yang sedalam-dalamnya. Allah selalu memberikan kepada kita banyak pemberian, banyak nikmat, banyak karunia. Allah penuhi kebutuhan demi kebutuhan kita, dan kita mesti menyadari bahwa kita sangat bergantung dengan pemberian dari Allah. Kita hanya menerima dan menerima pemberian demi pemberian dari Allah. Kenapa banyak pemberian Allah? Kenapa banyak sekali nikmat dari Allah? Supaya banyak pula syukur kita, supaya besar pula syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah ajari kita cara bersyukur. Banyak nikmat, maka kita lakukan. Kita disuruh melakukan banyak ibadah untuk agar kita mensyukuri banyak nikmat tersebut dengan melakukan banyak ibadah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sedang melakukan ibadah. Alhamdulillah, Allah condongkan hati kita untuk melakukan ketaatan. Hati kita cenderung untuk melakukan kepatuhan kepada Allah. Condong dia kepada yaitu perintah Allah. Itu adalah nikmat yang besar. Kemudian salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mesti benar-benar kita selalu menyadari bahwa kita butuh mencintai Nabi. Tidak sekedar butuh cinta Nabi, tapi kita butuh mencintai Nabi. Karena kalau kita tidak cinta kepada Nabi, kita tidak akan mendapatkan cinta dari Nabi. Kita mesti banyak-banyak meneladani, mencontoh, meniru beliau, mempelajari, memahami, mengamalkan apa yang beliau tinggalkan dari Al-Quran dan hadis. Dan yaitu penerus beliau, yaitu para ulama. Kita dengarkan nasihat mereka. Kemudian banyak-banyak kita mengucapkan salawat dan salam. Jangan sampai ketika disebut nama keluarga kita, apalagi kalau keluarga kita sudah meninggal, anak, pasangan, disebut namanya, kita berlinang air mata, kita penuh kerinduan. Tapi ketika disebut nama Nabi, kita biasa-biasa saja, kita santai-santai saja. Maka tentunya sangat kecil cinta kita kepada Nabi. Padahal mesti kita besarkan dan banyak kita berselawat, mengucapkan salam. Semoga kita diberi syafaat. Semoga nanti kita dianggap oleh beliau sebagai umat dan bisa kita bersama beliau nanti di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami sebagai khatib pada kesempatan ini mengajak kepada kita semua, lebih-lebih kepada diri kami pribadi,
Mari kita tingkatkan iman kita. Mari kita naikkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita prioritaskan peningkatan iman ini, peningkatan takwa ini untuk demi mendapatkan yaitu kehidupan yang baik di akhirat, nasib yang baik dunia lebih-lebih akhirat, keselamatan, kemenangan, kejayaan yang sesungguhnya bekal itu adalah iman dan takwa, dan tentunya pembuktiannya, pengaplikasiannya. Allah mengatakan, wa tazawwadu, persiapkan bekal, kata Allah. Fa inna khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu takwa? Bimtisali awamirillahi ta'ala wajtinabun nawahi. Kita kerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan semua yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang selalu meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita di setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak begitu terasa kita sudah di pekan pertama pula Januari 2023. Begitu cepat perputaran waktu itu, begitu cepat pergantian waktu itu. Namun sudahkah kita menyadarinya? Sudahkah kita benar-benar memanfaatkan nikmat yang besar ini yang Allah berikan kepada kita? Apa itu? Nikmat waktu, peluang, kesempatan, yaitu kehidupan yang kita diberi oleh Allah dalam waktu yang sebentar ini. Sudahkah kita benar-benar mengisinya dengan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Waktu itu nikmat yang besar. Kenapa begitu? Allah saja mengatakan di dalam Al-Quran tentang waktu itu 5 kali. Ada dalam surah An-Nisa Allah sebut dengan kata waktu. Ada dalam surah Al-A'raf Allah sebut dengan kata as-sa'ah. Kalau dalam Al-A'raf itu tentang hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya tentang hari kiamat kepadamu. Itu tentang kiamat, itu juga waktu. Kemudian Allah katakan juga dalam surah Yunus ayat 49. Kemudian dalam surah Al-Asri, ini surah yang mungkin paling akrab dengan kita, itu wal asri, demi waktu, demi masa waktu. Ada dalam surah Al-Jathiyah, itu Allah sebut ad-dahri, itu waktu. Kaum muslimin yang berbahagia, kita punya waktu sedikit, ya. Kita punya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua kita mempergunakannya dengan untuk sesuatu yang berkualitas. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Arab atau para ulama Arab itu menyebut waktu itu dengan istilah yaitu al-waqtu kas-saif, waktu bagaikan pedang. Iza lam taqta'hu qata'aka, jika kamu tidak pakai dia untuk memotong, maka dia akan memotongmu. Kalau orang-orang barat yang mereka identik dengan dunia, itu istilah mereka tentang waktu, time is money, waktu uang, waktu itu adalah uang. Kalau orang-orang dari Arab, waktu itu bagaikan pedang. Itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita mana? Kalau kita bagaimana? Begitu. Kita sama-sama diberi waktu oleh Allah. Si A, si B, si C sama-sama diberi waktu oleh Allah. Tapi si A, si B, si C tidak sama cara mereka dalam mengisi waktu. Ada yang mengisi waktu hanya untuk merugikan diri sendiri. Ada yang mengisi waktu hanya untuk menambah kesengsaraan diri. Ada yang mengisi waktu tidak sedikit pun untuk menyenangkan diri di kehidupan akhirat. Ada yang mengisi waktu dengan hal-hal yang benar-benar diperintahkan oleh Allah dan berguna untuk kebahagiaannya, penunjang untuk nasib yang baik, ya, dan benar-benar mendapatkan nasib yang baik karena dia hati-hati dalam menggunakan waktu saat hidup yang sebentar ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada seorang kakek ditanya oleh seorang anak muda, berapa umur kakek? Katanya, umur saya 17 tahun. Kek, saya serius, berapa umur kakek? Iya, saya 17 tahun. Kakek kan sudah kulit tidak lagi tegang, sudah keriput, uban sudah banyak, gigi sudah banyak yang gugur, tenaga tidak begitu lagi kuat. Kenapa kakek bilang umur masih 17? Karena baru 17 tahun ini usia saya gunakan untuk mentaati perintah Allah. Baru 17 tahun terakhir ini saya gunakan usia saya untuk patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru 17 tahun umur saya. Itu kata beliau. Umur itu kan seakar dengan makmur. Kita sering menggunakan kata memakmurkan masjid. Apa itu? Mengisi masjid, meramaikan masjid, ya. Apalagi semangat untuk berpartisipasi, berkontribusi untuk masjid. Itu memakmurkan, sama dengan umur. Apa itu? Waktu-waktu yang digunakan untuk kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam satu hari memang sama-sama 24 jam, tapi antara yang satu dengan yang lain, yang 24 jam itu beda kualitas, beda sekali apa nilai yang ada pada perbuatan mereka. Kaum muslimin, ada sebagian orang tidak bernilai waktu dia. Ada sebagian orang kurang rasanya satu hari itu 24 jam. Kenapa? Karena banyak yang bisa dia lakukan, banyak perbuatan kebaikan amal soleh yang bisa dia upayakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mengatakan, kita lihat misalnya salah satu ayat dalil tentang waktu Allah singgung dalam surah Yunus ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'a. Kata Allah, katakan, kata Allah, aku tidak punya kuasa untuk mendatangkan kepada diriku manfaat, dan juga aku tidak mampu untuk memberikan kepada diriku mudarat atau bahaya. Illa masya Allah, kecuali kalau itu dikehendaki oleh Allah. Jadi kita ingin apapun, kalau tidak dikehendaki oleh Allah, kita tidak mampu untuk melakukan, tidak mampu untuk menghadirkan, tidak mampu untuk mewujudkan, tidak mampu untuk mengupayakan, kecuali illa masya Allah, kecuali kalau itu didukung oleh kehendak dari Allah. Tenaga kita sedikit dari tenaga yang diberi oleh Allah, kudrat Allah, ya, apalagi ya kekuatan kita, apalagi semuanya yang ada dalam diri kita itu adalah dari Allah yang dipinjamkan, amanah yang mesti dipakai untuk ketaatan. Kemudian kata Allah, likulli ummatin ajal, setiap umat punya ajal. Apa itu ajal? Batas waktu. Setiap manusia punya batas waktu. Iza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka, apabila telah datang batas waktu mereka, fala yastakhiruna sa'ah, tidak bisa minta tunda, tidak bisa minta ditunda walaupun sesaat, dan tidak juga bisa minta diakhirkan walaupun hanya sesaat. Kaum muslimin yang berbahagia, ya, maka ajal kita itu sangat pasti. Kalau istilah dalam maut, istilah dalam kematian, itu adalah baghtah. Apa itu baghtah? Waktu kematian kita akan datang secara baghtah, artinya secara tiba-tiba, secara mendadak, secara yaitu tanpa kita ketahui. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, datang secara tiba-tiba saja, tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua, ya. Banyak orang masih muda sudah
meninggal, apalagi yang sudah tua tentu lebih pasti meninggal. Begitu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maksudnya lebih dekat bisa jadi dan lebih pasti, karena semuanya pasti-pasti saja meninggal. Karena kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Dalam ayat lain, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu binasa, akan binasa, kecuali hanya Allah tidak akan pernah binasa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang sudah kita perbuat selama ini? Kadang sebagian orang, waktu yang Allah sediakan untuk dia, kesempatan, peluang yang Allah siapkan untuk dia, untuk agar dia pergunakan menjemput kebahagiaan, untuk agar dia gunakan untuk mendapatkan yaitu kemenangan, kejayaan di akhirat, tapi dia sia-siakan untuk sesuatu yang bahkan sangat merugikan. Kadang sebagian orang untuk menghabiskan hari, cuman untuk menghabiskan segelas kopi, habis sama dia hari setengah hari. Duduk di kedai, duduk di warung, cuman menghabiskan segelas teh telur, maka habis sama dia waktu belasan jam. Ini adalah orang-orang yang sangat menyesal di kehidupan akhirat nanti, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam ayat yang sangat akrab dengan kita, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu merugi, illal ladzina amanu, kecuali kalau dia beriman, wa amilus salihat, dan dia benar-benar melakukan amal saleh, wa tawassaw bil haq, dia saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Kita orang beriman, kita mesti melakukan amal soleh untuk agar kita, nasib kita soleh. Kalau kita tidak melakukan amal soleh, nasib kita tentunya jauh dari soleh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah usia yang sudah tua membuat kita merasa terlambat? Tidak, tidak ada kata-kata terlambat. Mesti kita benar-benar sadar diri bahwa Allah itu selalu memberikan peluang dan kesempatan. Orang akan terlambat kalau ketika diingatkan dia tidak menghiraukan. Orang akan terlambat ketika dia diberi kesempatan, dia tidak menggunakan, dia tidak menghiraukan, dia tidak memakainya untuk sesuatu yang membuat dia nanti tersenyum di hari akhir. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kalaupun sudah banyak usia yang sia-sia, apakah kita akan menyesal? Bisa kita tidak menyesal kalau kita di usia-usia yang sekarang ini kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, karena nilai yang sesungguhnya itu adalah di akhir. Apa kata Nabi kita? Innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya penentu amal itu adalah di akhir, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita introspeksi diri, jangan sampai tahun kemarin sama saja dengan tahun sekarang. Jangan sampai kemarin kita kurang baik, lalu sekarang tetap kurang baik. Atau kemarin mungkin sudah baik, jangan sampai hanya seperti itu saja. Kita tingkatkan kebaikan kita, sehingga semakin hari semakin beruntung kita dalam penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak akan terasa kita akan segera menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, usia kita seperti apa yang dikatakan oleh Nabi, umatku usianya hanya sekitar 60-70 tahun. Kalaupun lebih, tidak banyak, dan itu pun tidak banyak orang. Kalaupun lebih, tidak banyak lebihnya, dan itu pun tidak banyak orang yang berlebih. Maka sudahlah usia kita pendek, sudah kita pakai pula sebagian besarnya. Sudahlah usia kita sedikit, kita pakai sudah sebagian, kebanyakannya sudah kita pakai, maka tinggal sedikit lagi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada mungkin seminggu lagi pergi, ada mungkin sebulan lagi meninggal, ada mungkin setahun lagi innalillah, ada mungkin lebih sedikit wafat. Maka Allah rahasiakan semuanya itu untuk menguji kita. Sudahkah, benarkah kita sungguh-sungguh dalam mematuhi perintah Allah? Kalau sekiranya Allah beritahu, hai fulan, hai syanu, hai Bapak Ahmad, Bapak akan meninggal
1 tahun lagi, hari ini, jam segini, tanggal segini, bulan ini, di tempat ini, sedang melakukan ini. Kalau diberitahu seperti itu, pasti kita tidak akan sempat lagi melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan taat 100%, pasti kita akan hanya melakukan ibadah. Tapi Allah ingin benar-benar menguji kita, maka Allah rahasiakan, maka Allah jadikan dia gaib. Kita tidak tahu kapan, kita tidak tahu dia di mana ajal kita datang. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita benar-benar waspada, hati-hati, dan benar-benar mewanti-wanti untuk tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu ingat, selalu dalam keadaan yaitu mengingat, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah allazi ja'ala al-islam lil muslimin wal iman lil mu'minin wat taqwa lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi ayatihil karimah wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al Indonesia baldatan thayyibatan rabban ghafur. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis